Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah SWT. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tema 7 subtema 3 pembelajaran 2. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Menunjukkan gambar karya montase. Menurutmu bagaimana cara membuat karya montase? Sedangkan gambar berikut menunjukkan karya kolase. Menurutmu bagaimana cara membuat karya kolase? Gambar berikut menunjukkan karya mozaik. Menurutmu bagaimana cara membuat karya mozaik? Apa perbedaannya dengan karya kolase? Dan gambar yang terakhir ini menunjukkan hasil karya seni aplikasi. Menurutmu bagaimana cara membuat karya seni aplikasi? Kamu telah mengamati contoh-contoh karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Apa perbedaan karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Simaklah penjelasan berikut ini. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik digunakan macam-macam warna. Sedangkan karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Sekarang simaklah cara membuat karya montase, karya kolase, karya mozaik, dan karya aplikasi. Cara membuat karya montase. Pertama, tentukan tema karya. Yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Yang ketiga, carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Langkah keempat, guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Kemudian langkah yang kelima, rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Dan langkah yang terakhir, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Cara membuat karya kolase. Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Langkah kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Langkah selanjutnya adalah potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. Dan langkah yang terakhir adalah tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Selanjutnya adalah cara membuat karya mozaik. Langkah yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Langkah kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Langkah ketiga, potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. Dan langkah yang terakhir, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Dan yang terakhir adalah cara membuat karya aplikasi. Yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas, bisa kertas berwarna atau kertas bekas kalender. Langkah kedua, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Langkah ketiga, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Dan langkah yang terakhir, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Selanjutnya, bacalah teks berikut ini. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexei Stesak, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexei Stesak terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna
warna seperti hijau, orange, dan coklat sehingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan memesona. Berdasarkan teks tersebut, pengetahuan baru apa yang dapat kalian peroleh? Tuliskan pada selembar kertas atau kalian juga bisa menuliskan pada kolom komentar. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda, yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Dan anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.